Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan materi kita tentang kecerdasan spiritual dalam perspektif Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim bersama Ijologolo. Oke, terima kasih pemirsa. Makanya selalu saya awali begini. Jenengan tidak usah terprovokasi dengan apa yang saya omongkan, juga tidak usah tergiring dengan apa yang saya omongkan, dan saya juga tidak mempengaruhi jenengan ya. Jenengan ini bedi pinternya Gusti Allah dewi, karena jenengan ini terbukti memang unsurnya Allah. Selain itu ada unsur jin, ada unsur malaikat yang ada di dalam dirimu. Ben pinter dewi gimana ya? Cuma kan sudah saya ketengahkan bahwa yang saya bahas ini adalah kewahyuannya Allah, firmannya Allah. Nek ternyata tidak terbukti, ya jenengan loloknya saya tidak apa-apa. Wong Teddy itu bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, Udah, itu saya garis bawahi dulu. Makanya jenengan jangan percaya dengan omongan saya selama omongan saya ini bukan wahyunya Allah. Yang saya ketengahkan, yang saya bahas ini tidak ada dasar Quran suratnya. Maka ya sepelek noai tidak apa-apa. Tapi setelah jenengan rasakan, jenengan lihat apa yang saya omongkan bisa kamu buktikan di dalam dirimu, dengan alam semesta, dengan hukum-hukumnya Allah kok cocok, ya berarti kan kamu harus percaya karena bisa kamu buktikan dalam dirimu sendiri. Kamu rasakan iya lebih logis, lebih rasional, lebih fair, lebih real. Ya jangan kamu tolak lah, itulah sebuah kebenaran. Bukan pembenaran lagi, bukan jare wong, bukan karena kebiasaan, bukan karena turun-temurun kamu lakukan seperti itu. Harusnya seperti itu kalau jenengan menggunakan akal yang jernih, jenengan telusuri, jenengan gali sendiri. Jadi jenengan kok pintere kok Quran ngono. Seandainya saya ibaratkan kemarin awake dhewe iki pisau lah. Dia asah nek asahe bener gawe Al-Qur'an, ya cerdas, ya pinter, bisa menggunakan akal pikiranmu sehingga kamu nanti bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran yang setiap hari dilakukan semua orang itu. Karena bisa meneliti, ngoreksi dari situ. Kalau tidak kamu koreksi dari kacamata Al-Quran, nonsen kamu bisa membedakan kebenaran dan pembenaran. Itu hebatnya Al-Quran, kewahyuan itu. Itu pemirsa, makanya jenengan hati-hati. Telusuri, betul-betul jenengan analisa lah, analisis dalam diri. Jenengan pikirkan betul. Omongan Teddy Ijolo-jolo ini sesungguhnya apa yang diomong nih? Isinya apa? Kandungannya apa? Coba saya buktikan omongannya Teddy di dalam diri saya ada pada dengan hukum-hukum alam semesta yang berkaitan dengan sunnatullah, yang berkaitan dengan hukum kausalitas sebab akibat. Cocok apa enggak? Keseharian yang kamu lakukan itu selalu menggunakan itu apa enggak? Kalau enggak ya enggak usah dipakai, enggak masalah. Tapi kalau selama ternyata jenengan penggali, jenengan renung-renungkan diresapi, oh iya ya, kok cocok omongan ini, apa yang ada di dalam diri saya, keseharian saya, ada hukum sebab akibatnya, konsekuensi logisnya seperti ini kalau melakukan ini. Ya berarti jenengan kan tidak bisa menolak itu, itulah sebuah kebenaran, bukan pembenaran lagi. Berarti jenengan harus hijrah dari pembenaran menjadi kebenaran. Itu mestinya, itulah Al-Quran nanti menjadi Al-Furqan, menjadi Al-Haq. Itu pemirsa, Nyun Sewu ini tidak marah mengetengahkan, mengadu argumentasi dan alibi, tapi dasarnya jelas. Quran surat, jangan jaree omongannya atau kitab apa, saya tidak mau. Apa meneh hadis, karena sudah saya kunci kemarin hadis saya terangkan di surat berapa ya, Al-Mursalat. Di surat apa kemarin, Al-Mursalat, terus surat apa ya, kita buka kembali lah. Nah, surat Az-Zumar, terus surat At-Tur, sama surat Al-Mursalat. Itu karena hadis itu memang betul-betul Al-Quran. Sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. Berarti hadis sama dengan Al-Quran. Kalau omongannya siapa yang menyampaikan siapa, itu namanya qaul, omongan, cerita, dongeng, kebiasaan, identitas saja, kan gitu. Itu sehingga yang berkaitan itu pasti butuh legitimasi, legasi. Kalau tidak butuh legasi, dia butuh banyak orang, pasukan.
atau butuh orang banyak, itu namanya itu namanya validasi. Karena nggak pede dengan kebenarannya, akhirnya jadinya pembenaran. Segala sesuatu yang sifatnya pembenaran kan butuh legasi, butuh aktivasi dari apa tadi yang satu itu, validasi sekelilingnya. Nah, kalau kebenaran tidak usah buat validasi, nggak butuh legasi, selama sumbernya dari Al-Quran ya waqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila karena zaqa wa nunajilu minal Quran. Sudah lah, saya itu nggak perlu yang lain-lainnya. Ngapain wong sudah lengkap Al-Quran itu. Nah, lengkap lah ada di 30 juz, ada di 114 surat, tidak menjadi 6.666 ayat, kan gitu. Kurang sempurna gimana Al-Quran? Contohnya yang ada dalam realitas kehidupan di sekitar kita, pemirsa. Contohnya kalau ada organisasi massa atau yayasan atau apapun bentuknya, itu kan mesti disitu menghimpun banyak orang. Untuk apa menghimpun banyak orang tersebut? Ya tadi, untuk melakukan validasi atau pembenaran terhadap apa yang dimaui oleh pemilik atau pencetus ide dari organisasi massa tersebut. Ya, itu disebut pembenaran yang membuat sebuah aliran. Macam-macam alirannya, ada aliran fulus, ada aliran falas, ada aliran salas, ada aliran hasas. Nah, karena apa ya? Itu kan kepentingannya untuk mencapai tujuannya. Demikian pula Al-Quran diturunkan juga punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya Al-Quran diturunkan tidak lain dan tidak bukan. Satu, mengenal Tuhannya, Allah yang menciptakannya, sehingga nanti bisa menyembah. Dalam penyembahannya itu tentu saja ada ritus. Nah, di dalam ritus tentu saja ada kegiatan-kegiatan dan bacaan-bacaan yang harus dilakukan. Itu namanya ritual sholat. Tapi dengan catatan, sebelum sholat kita harus tahu dulu buat apa sholat didirikan, untuk apa sholat dikerjakan, dan kepada siapa kita menghantarkan sholat kita itu. Kalau tidak tahu itu, ya wis ngombe-ngombe lah deh, kayaknya berokokan. Monggo dijawab. Oke, terima kasih. Sekarang surat An-Nisa Mas, ayat 1 Mas. An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bashsha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Oke, ini menegaskan bahwa sesungguhnya jenengan itu tadi kan karena yang dibahas itu tentang jiwa. Jiwamu itu asal usulnya bukan dari alati
wa id akhad min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatan wa asyhadahum, bukan. Itu sesungguhnya jenengan menjadi Bani Adam. Bani Adam itu sebuah Bizantium, berarti jenengan itu silsilah Adam itu gitu loh. Cuma kalau jiwa itu sesungguhnya roh kehidupanmu itu bukan itu. Gitu loh. Sesungguhnya dari nafsun wahidannya itu. Dan jenengan tuh untuk pasangan urip nek kene ada gender itu kan setelah adanya anatomi, fisik, jasad itu udah Mas. Itu sehingga nanti gendermu itu juga punya nafsin. Nah, itulah sesungguhnya dari yang satu itu tadi. Menegaskan itu aja kalau surat ini. Akhirnya surat Toha Mas 20:41. Kelamaan ini nanti kalau dibahas lagi. Dan seluruh aktivitas ya tetap Allah yang mengawasi aktivitasmu itu semua Allah. Karena kamu alat rekam dan perekam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41 Mas ya. Suratnya Toha itu 20. Wastama'tuka linafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Wastama'tuka linafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Berarti jenengan ini yang kene kan janjane dipilih karo Gusti Allah, bukan sembarangan. Dan saat pilihannya terbukti di mana, Mas? Jenengan dipilih itu saat di mana? Sperma juga. Betul. Saat jenengan yang sperma itu yang muncrat kan 300 juta sperma itu. Bayangkan. Tapi yang dipilih sah. Jadi jenengan ini winner, pemenang sejak awal karena dipilih itu tadi. Yang lainnya nggak dipilih, berarti menggugurkan yang lainnya. Akhirnya yang lainnya itu kemana? Ya kembali kepada bersemayam di alam arwah, bersemayam di alam azali namanya, asal usul. Dia belum terlahir dari alam arwah itu karena belum dilahirkan, menjadi atwaron itu nanti. Itu sesungguhnya kalau ngomong itu, nah itulah alam nanti kaitannya tuh, karena tempat bersemayamnya roh. Lah roh itu nanti kalau sudah naik ke kendaraan, kembalinya itu menjadi jenengan itu nek wis balik. Nah, makanya orang yang masih hidup itu kalau ngirim ngirim Fatihah ya ila ruhi itu, karena jenengan nyatanya sudah pernah nunggangi jasad. Paham maksudnya? Dari alam arwah, alam azali itu makanya lahirnya alam azali itu tempat bersemayamnya para jiwa dan para ruh. Sehingga kalau turun nanti di alam kelahirannya alam arwah. Karena dari kata-kata roh menjadi arwah itu semua banyak arwah di situ gitu loh Mas. Nanti menjadi ruhi itu satu masuk ke jiwa masing-masing itu. Gabungan antara roh dan jiwa itu menjadi ruhi. Itu Mas. Makanya orang yang masih hidup tuh kirim monofatihah gak apa-apa, karena nyatanya masih urip di kemasan alam semesta itu. Udah, itu sebetulnya sama aja kamu ngirimi dirimu sendiri, karena awalnya dari nafsun wahidan menjadi nafsun. Berarti nek mbok kirimi ya padha karo ngirimi jenengan dhewe. Hasilnya gitu, karena dari satu asalnya. Nah, menjadi pecah banyak itu kan karena jasadnya Mas. Seperti gini aja lah, saya contohkan yang enak. Matahari itu terbit. Orang Bali dapat matahari enggak? Orang Papua dapat matahari. Orang Solo, Jakarta, matahari. Yang banyak apanya? Cepatnya. Makhluknya. Tapi mataharinya kan tetap satu. Saya contohkan gini, logis apa enggak? Tuh loh. Cuma geografisnya akan beda-beda Mas. Makanya nanti sosok dan value-nya akan berbeda. Di Papua kan nemui pagi Mas. Di sini juga nemui pagi, tapi sana waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Bahkan nanti Jepang ya dapat matahari apa enggak?
Ya dapat, wong namanya di alam semesta masih bagian dari bagian bumi kok. Kan dibagi 24 jam waktu. Nah, makanya waktu itu ada 12 jam siang, ada 12 jam malam. Nek mbok tambah nih dadi 4 wis ngono ya lho. Ning penyebutanmu mesti berubah, ndak mungkin penyebutanmu 24. Karena jamnya harus kamu rubah, jam malam atau jam siang atau pagi. Kan mulutnya harus dirubah. Gitu loh. AMPM kan gitu. Kalau ngomong pakai Al-Quran jenengan enak disangka ya kebingungan sing nyangkal wong itu Al-Quran. Nek sing nyangkal ya saking hebate wonge kan ngono ae. Karena berani menversus. Ini tadi surat Tuhan Mas ya. Nah, jenengan jelas-jelas dipilih ya, mulai dari pemilihanmu itu dari sperma itu terbukti. Makanya sperma ditembaknya semono banyaknya, yang jadi hanya 1 dan itu pun atas izin Allah. Nyatane wong bolak-balik blas muncrat sing wedok ya normal, seneng. Tapi kan ya ora dadi kabeh ngono lho Mas. Karena semua ada campur tangannya Allah itu. Sekarang surat 12 itu surat apa Mas? Coba dicek Mas. 12 Yusuf. Nah, surat Yusuf ayat 87 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassanu min Yusufa wa anhihi wa la ta'asu min rahillahi innahu la ya'asu min rahillahi ila qaumul kafirin. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ya Mas ya. Wa qala ya ba wa qala ya baniya la tadkhulu Ya min bani adhabu ya bani wahidu wadkhulu min ababin bim mutaqarri qati wa ma ughni ankum minallahi min syai inil haq illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkalu. Yusuf 87. Yusuf 87. Iya, Yusuf. Saya 87 ya. Ini saya baca.
syai'un inni aqulu ala illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi di surat Yusuf ayat 87 ini Allah juga adalah sang roh. Rohnya Allah adalah rahmat di alam semesta, juga adalah rohnya Allah itu alam semesta itu sendiri. Yakub itu artinya sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan. Anaknya adalah 10, itu adalah kemungkinan-kemungkinan dari kata-kata wasafa. Yusuf itu dari kata-kata wasafa, estimasi atau prediksi Yusufnya itu. Jadi dari kesimpulan menjadi prediksi adalah kemungkinan-kemungkinan. Makanya anaknya kan Binyamin itu. Biyan itu dari kata-kata bayan, bukti yang jelas. Jadi penjelasan yang kuat. Makanya anaknya kan Binyamin. Jangan nanti kembali melihat kisahnya Nabi ini apa, Yakub ya. Dari Yakub itu Nabi Yakub atau Ayub? Yakub ya, Nabi Yakub. Nah, ini artinya Yakub itu sebuah konklusi, Mas, kesimpulan. Jadi begini, ada sebuah kesimpulan kalau menyuruh itu kan ada kemungkinan karena jenengan harus mengumpulkan data itu loh, Mas. Mencari data yang valid sehingga nanti menemukan sebuah kesimpulan yang bagus dari pencarian datamu itu. Nah, sing disuruh anaknya salah satunya kan Binyamin yang disuruh mencari Yusuf itu loh, Mas. Saat dijegurkan di sumur itu loh. Sumur itu kan kedalaman loh, Mas. Apa ada sumur cetek itu, Mas? Saya pengen ngerti. Kan mesti galian yang dalam. Artinya sesungguhnya kamu harus menelusuri kedalamannya itu isinya apa gitu loh, Mas, maksudnya. Jadi karakter Binyamin itu karakter yang sifatnya penjelasan yang kuat. Bayan itu mencari bukti-bukti atau data-data itu loh, Mas. Sehingga nanti kesimpulanmu itu akurat. Karena mendapatkan sebuah prediksi-prediksi atau kamu bisa mengumpulkan, mencari penjelasan yang kuat dengan data yang akan mendukung kesimpulan yang telah disampaikan itu, gitu loh, Mas. Maksudnya ini ke sana arahnya. Cuma orang kan kebingungan ini. Jadi pesan dari Yakub yang memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya serta melarang mereka berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini menekankan bahwa ini maksudnya bukan mereka. Ya wis enggak apa-apa lah. Rahmat, makanya kamu jangan sampai putus dengan rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah, karena alam semesta itu sendiri adalah rohnya Allah gitu loh. Makanya punya kecerdasan masing-masing alam semesta. Dan ini sesungguhnya kan perjalanan cara berpikirmu, Mas. Cara berpikirmu tentang sebuah keagamaan atau tentang sebuah ketauhidan itu makanya harus kamu dalemi. Sehingga kamu nanti bisa menyimpulkan tentang apa yang kamu lakukan itu dengan data-data, dengan prediksi-prediksi yang bisa mendukung, menguatkan kesimpulanmu tentang apa yang kamu lakukan itu. Sesungguhnya gitu loh, Mas. Sehingga makanya namanya Binyamin Bayan itu. Dengan apa? Bukti yang kamu kumpulkan, data yang kamu kumpulkan untuk mendukung sebuah kesimpulan kamu melakukan apa yang kamu lakukan terhadap peribadatanmu itu, terhadap ketauhidanmu itu. Berarti kan tentang apa yang ada di hukum-hukumnya Allah yang ada di alam semesta itu. Maksudnya ke sana, Mas, ini arahnya. Tapi itu disimbolkan namanya manusia-manusia saat itu kenabian dan kerasulan. Kisah-kisahnya itu gitu loh, Mas. Padahal itu sesungguhnya kan karakter jiwamu di dalam dirimu itu, dalam kamu menyimpulkan apa yang kamu pikirkan tentang apa yang kamu lakukan tentang ketauhidan dan tentang perintahnya Allah itu, gitu loh, Mas. Lebih logik apa enggak kalau gini?
Kan kamu tidak mencari-cari, prosesnya kan dari ide-idemu sendiri itu. Itu karena seluruh ide, seluruh hukum-hukum ketatanegaraan, hukum-hukum yang berkaitan dengan peradaban, itu kan tercetus dari pemikirannya seseorang, Thomas. Itu loh. Makanya sifatnya keilmuan. Sebagai pengingat, pemirsa channel Nur Petunjuk Kerja Dasar. Dari awal kan sudah kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah hadisnya manusia. Jadi Quran itu merujuk kepada manusia. Manusia itu terdiri dari 3. Ada ruh, ada jiwa, dan ada raga atau jasmani. Nah, kemana mengarahnya Al-Quran ini? Al-Quran Karim ini mengarahnya kemana? Ke dalam diri. Nah, ke dalam diri tadi ada 3 unsur tadi. Ada ruh, ada jiwa, dari jin dan hawa. Kemudian ada raga atau jasad, yang mana tadi jin dan hawa itu menyatu menjadi naluri. Ya, naluri itu dimulai dari sebuah pemikiran, kecerdasan. Mau apa? Baru diikuti, nanti tubuhnya mengikuti mau apanya itu. Kalau mau makan ya ke dapur atau ke tempat makan, atau kalau nggak ada dapur, nggak ada tempat makan situ warung. Yang penting ngantongi duitnya, kan gitu. Nah, otak itu dia terhubung. Ya, menganalisis itu gitu. Nah, itu Menganalisis itu sehingga semua perintah itu kan harus kamu terjemahkan dulu. Sehingga nanti kamu tidak ngawur menerjemahkan perintahnya itu. Dan itu dimulai dari sinyal, isyarat, perutmu lapar, kerucut-kerucut. Ya. Nah, itu ada dalam diri, bukan dari orang lain. Kamu lapar nggak kan? Enggak. Kita sendiri. Makanya di sini baik anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf. Kaitannya berita loh, Mas. Artinya kan sebetulnya kita wartawan otakmu itu. Mencari data-data untuk nanti menentukan, menyimpulkan sebuah yang kita pikirkan. Lah, menyimpulkan sebuah apa yang kamu pikirkan, tapi kan akan kamu kerjakan itu loh, Mas, maksudnya. Ini kan apa ya, drafting kamu melakukan sesuatu gitu aja lah. Apa bahasanya ya? Istilahnya nek bahasa komputer itu apa sih, Mas? Wis ngono lah. Ya operation. Drafting operation system yang ada di dalam dirimu, wes ngono lho. Tapi disebutkan dengan pengkisahan seorang nabi dan rasul, makanya namanya bersesuaian. Kalau Ibrahim kemarin karakternya apa, Mas? Logik. Nek Musa kecerdasan. Khidir itu adalah orang yang bisa menggabungkan kecerdasan dan kelogikan itu sehingga menjadi sesuatu yang real. Makanya ndak goib, hadir itu lengkap itu loh. Sudah menjadi sebuah laku, nanti namanya pengalaman. Aslinya itu loh. Binyamin ini tadi dijelaskan bahwa bayan. Jadi harus membuktikan apakah datanya itu real atau jajal. Golek ono apa bener si Yusuf iku nyemplung neng sumur iku mesti rata-rata joglangan jeru ngono pra, Mas. Artinya jeru tuh kamu perlu pendalaman itu loh, data-datanya real ora men Binyamin. Golek sing ngutus bapake. Nah, ngono loh, Mas. Lah Yakub itu sendiri menjelaskan tentang apa? Konklusi. Logik apa enggak ini? Sangat logik. Jadi kalau sumur itu zaman dulu dibayangkan sebuah lubang yang dalam sehingga harus digali. Sekarang juga sama, sumur sesuatu yang dalam yang harus digali, bahkan menggalinya lebih gila dari dulu karena ada alat. Sekarang dibor, alatnya lebih canggih lagi, berarti lebih dalam lagi ngebornya. Air yang keluar tidak sekedar sumber netes tapi muncrat ke atas, artesis itu modelnya, tapi dipompa dulu pakai alat. Semakin dalam semakin banyak hasilnya. Nah, itulah kemampuan berpikir. Berarti dengan Bersani, dengan penjelasan seperti ini kan Bapak semakin mencerdaskan kita sebetulnya dengan adanya Al-Quran itu sendiri gitu loh. Karena selama ini kan kita ngertinya dongeng, cerita, sehingga kan nggak bisa mengupas secara mendalam apa yang ada di dalamnya. Padahal ini sebetulnya
Makanya Ismail itu luar biasa sebenarnya, karena Ismail itu artinya dari kata-kata sama, dari kata-kata wa ja'ala lakum sam'a, mendengarkan. Ismail itu luar biasa, makanya gandengannya dengan putranya Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim itu logik, makanya orang yang suka mendengarkan orang yang ngomong, logiknya pada jalan. Karena nggak langsung asbun, didengarkan dulu, diteliti, ditelaah bagaimana, baru dia mengucapkan apa. Nah, nanti makanya karakter-karakter jiwa itu harus kamu pahami. Kalau enggak kan carut marut kamu nanti menerjemahkan ini, gitu loh. Karena sesungguhnya ini perjalanan jiwamu itu dalam dirimu itu mulai menjadi drafter sebuah operating system yang ada di dalam dirimu. Itu kan buah pemikiran tuh Mas. Sebelum kamu pikirkan kan mesti ada ide-ide, makanya tadi sukuf itu mengumpulkan. Setelah mengumpulkan nanti ada Zabur, itu penelusuran. Kan cocok sekali sebetulnya. Setelah Zabur nanti ada Taurat, itu sudah metode ilmiah, keilmuan. Sehingga dia nanti mengadakan riset, mengadakan analisis, mengadakan observasi, sehingga muncullah eksperimen dari analisis itu. Kan sesungguhnya ke sana terakhir Al-Quran itu sebagai aplikatifnya hasil dari seluruh pengumpulan, penelusuran, metode keilmuan yang ilmiah menjadi sebuah riset, pembuktian dengan eksperimen, sehingga nanti menjadi laku. Gitu aja lah. Kan pas sebetulnya ini. Ya, Rasional apa enggak ini? Logik apa enggak? sangat rasional. Iya, akhirnya kamu kan harus memeras pikiranmu untuk mendalami Al-Quran itu tidak sekedar sebuah cerita, tapi ini kisah kenabian dan kerasulan, kan gitu. Jadi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, ada yang perlu kita cermati. Kita naik level ya. Jadi kalau selama ini kita membaca Quran, membaca terjemahan, setelah membaca Quran lancar, tahapannya harus kita membaca terjemahannya. Setelah kita membaca terjemahannya, coba kita teliti bahasa Qurannya sendiri. Artinya bahasa Qurannya itu begini. Misalnya yang sudah saya tahu beberapa saat ini ya, ketika di situ misalnya kayak sekarang nih ada ayat misalnya apa bunyinya, tapi tidak menyebut nama, tapi kok diartikan nama, nah, itu kan berarti tidak cocok. Ini untuk yang mau level berikutnya loh ya. Sehingga sering kita di situ ketika kola atau kulu apa tidak disebut Muhammadnya, tapi kok dikasih kurung Muhammad, nah, itu perlu kita baca lagi. Tuh. Yang terbaru ya tadi ketika Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai manusia, tidak disebutkan di situ dalam kurung ada Muhammadnya, katakanlah Muhammad, kan tidak. Nah itu contoh lah kalimat-kalimat itu untuk yang mau level berikutnya gitu ya, artinya untuk menggali yang lebih dalam. Tadi seperti diterangkan, si Yusuf disuruh mencari Bunyaminnya, bukan Yusufnya yang tidak ada, karena disembunyikan di kedalaman. Nah, itu. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita perlu gali itu. Karena Yusufnya kemarin kan dari kata-kata wasyafa itu estimasi atau prediksi. Makanya kamu akan mengerti prediksi dan estimasi itu kalau sudah mencari data yang konkret, yang real, sehingga estimasi dan prediksimu nanti tepat dengan konklusi itu. Sekaligus ini menjawab yang di komen tadi, Ki saya pengen sugih, ini jawabannya ya. Nah, bagaimana penjelasannya lebih lanjut ya silakan kontak lagi gitu aja. Sekarang gini ya, cuman mengapa ayatnya di sini nyuwun sewu Nabi Yakub alaihissalam menyuruh anak-anaknya untuk mencari keberadaan si Yusuf. Yusuf itu dari kata wasafa ya, estimasi atau prediksi. Jadi kita mempunyai estimasi atau prediksi itu kan harus mempunyai penjelasan. Kalau Binyamin itu penjelasan yang kuat, karena akan mencari data dan bukti yang real terhadap prediksi dan kemungkinan-kemungkinan itu untuk mendukung sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan, kan gitu tuh sebetulnya.
Logik apa enggak? Nyun sewu, nek ndak orang buta huruf kan ngerti mestinya diterangkan seperti ini gitu loh. Sederhananya begini, kalau kita pakai teropong alat bantu untuk melihat jauh, kan untuk membidik mangsa agar kita tembak tepat. Kalau pakai mata begini aja kan kita tembak kayak gini kan kurang tepat, tapi begitu dikasih loop, kasih teropong dari jauh kita tembak satu peluru aja kan kena. Itu yang paling sederhana lah. Ya. Kalau yang lebih luas lagi, bagaimana sekarang satelit membaca bumi? Oh, di situ ada kandungan emasnya, ada kandungan minyaknya, ada kandungan pakai seismik. Ya. Itu contoh yang lebih luas. Seismik itu tentang perubahan kulit bumi itu nanti, pergerakan kulit bumi. Itu pemirsa. Terus pergerakan itu. Jadi aku menyuruh anak-anak untuk mencari keberadaan Yusuf. Jadi istilahnya Yusuf itu estimasi dan prediksi. Keberadaan Yusuf, estimasi dan prediksi itu kan tersembunyi sebetulnya. Itu loh, tidak bisa kamu ketengahkan sebelum ada data yang real. Karena membaca kemungkinan-kemungkinan itu, tak ulang-ulang masih ben plong kupingnya itu loh, sehingga dia bisa berpikir gitu loh. Jadi pemirsa channel Nur petunjuk kecerdasan. Jangan kepengen sugih datang ke satu tempat bakar sesuatu kemudian mendengar suara di sana nanti kamu gali. Jangan itu pemirsa ya. Kita gunakan kecerdasan. Oke, dan di sini ditekankan ya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kufur. Itu aja, saya tidak ngomong kafir, kufur. Kufur itu orang yang menutup cara berpikirnya, nih loh Mas. Jadi dia tidak menggunakan akal pikirannya. Cover, tertutup. Itu. Yakub alaihissalam menyuruh anak-anaknya untuk mencari keberadaan Yusuf. Jadi mencari prediksi itu keberadaan Yusuf jadwal di Mesir di tengah kondisi kemiskinan. Karena apa? Miskin itu kamu tidak menggunakan daya akalmu, nih lah akhirnya miskin. Kalau mau menggunakan segala prediksi estimasimu, maka ada kemungkinan dari ide-idemu yang muncul, datanya real untuk menunjukkan konklusi yang pas. Itulah kamu menjadi kaya karena banyak ide. Miskin itu tidak ada idenya, gitu aja lah. Ini ngomong tentang otak singgasanamu, lahil mahfudmu, roksunmu, arsimu. Udah, kurang gimana? Gitu loh Mas. Dah, jangan ngerti ya. Saat itu melanda keluarga Jazirah Arab kabeh miskin pemikiran. Wis iku miskin ide. Enake ibadah gur turunan, enake ya kuwi jek jumlek tak lakoni ngono ae tanpa dipikir. Itulah nanti namanya miskin, melanda seluruh roksunmu itu. Kamu tidak punya ide sama sekali untuk meneliti itu, menelusuri itu, mengobservasi itu, mendalami atau memikirkan tentang itu. Nah, terus ini ayat ini adalah pengingat kuat untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah seberat apapun ujian yang dihadapi. Itu loh. Dan tidak boleh berputus asa. Ayat ini menegaskan bahwa Allah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kufur, yang menunjukkan ketidakpercayaan kepada kekuasaan dan kasih sayang Allah. Makanya perasan daya pikirmu itu, sehingga nanti punya konklusi apapun terhadap tindakanmu itu sendiri. Itu Mas, itu diakhiri dulu, nanti dilanjutkan. Bisa channel Nur petunjuk kecerdasan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita lanjutkan di video berikut.